Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tashafa bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah yang Maha Suci yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan adanya nikmat tersebut kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat ini yang insya Allah penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in la yaumil qiyamah. Wabil ikhtisaril kalam, yang saya hormati dan harapkan doanya kepada para alimin ulama, para asatidz, para hujjaj, para sepuh ini sepuh ahli ini tempat, ada guru-guru, khusus kepada guru kita mubalighah kita yang pertama Al-Ustadzah Romi. Alhamdulillah beliau telah berkenan untuk memberikan nasihat untuk kita semua. Karena kenapa saya menyebutnya Ustadzah? Karena nama panjangnya adalah Romi Priska. Benar ini mah. Saya karena tahunya kemarin umroh dengan saya bareng di paspor, ketika pembuatan paspor namanya Romi Priska. Asalnya di depannya ada sitinya sebenarnya, cuman itu udah cukup dua suku kata pun iya jangan diperiksa. Makanya mohon maaf pada Pak Ustazah, saya agak ditinggian sedikit di atas. Ya begitu juga pada guru kita nanti yang sedang OTW, yaitu di Kampung Terep, kakanda daripada Kiai Ahmad Fudholi. Begitu juga kepada guru-guru kita setempat di sini, asatidz kita dan kori-kori kita yang sudah menyampaikan suaranya dengan ayat-ayat Al-Quran. Semoga guru-guru kita, kesepuhan kita selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan kesehatan walafiat jasmani dan rohaninya. Begitu juga kepada para aparatur desa. Alhamdulillah di tengah-tengah kita, nggak terlalu tengah sih, agak pinggir dikit, Bapak Lurah kita Alhamdulillah Ibnu Khaldun yang sudah berkenan hadir ke tempat kita yang padahal di Cilongok ini saat ini bentrok. Ternyata ada dua maulid di kampung, bloknya Kaldam satu dan di sini satu, tapi pemenangnya di sini karena kepala desa nomor satu kita memilih di sini. Iya, karena kalau di sana dia habis banyak uangnya masalahnya. Ya kalau di sini cincang. Ya bercanda. Ya Allah ya Rabbi. Kepada begitu juga kepada Binamas Babinsa kita yang telah berkenan hadir. Alhamdulillah. Kita doakan semoga kepala desa dan perangkatnya, RT RW, semuanya Jaro dan Babinsa Binamas selalu amanah memegang daripada tugas-tugasnya, selalu diberikan sehat walafiat jasmani dan rohani. Begitu juga kepada kesepuhan kampung kita, Bapak Maman, gitu juga Bapak Ustadzah Jitret juga alhamdulillah hadir. Ya, karena itu daripada partner daripada Priska. Tinggal bukain salon doang kayak gitu kan. Alhamdulillah semuanya berkenan hadir. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Para netizen rahimakumullah, alhamdulillah dengan atas kudrat karunia dari Allah, saya dan kita semua di malam ini yang berbahagia, yang cerah, semoga secerah hati kita, tapi jangan secerah kantong kita, karena kantong cerah itu tidak baik, berarti nggak punya uang namanya, kan kayak gitu. Penting hati kita cerah dan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, maklum Kangjeng Nabi sebagai kita yang sudah ketahui, yang mempunyai, yang sudah kita baca dalam Syarful Anam, ya dzal mu'jizati assalamualaikum. Kangjeng Nabi mempunyai mukjizat yang begitu banyak, kaya mukjizatnya. Untuk apa Kangjeng Nabi diberikan mukjizat oleh Allah? Hujjah, untuk dalil dengan dakwah-dakwahnya, supaya dengan adanya mukjizat orang iman tentang kebesaran Allah, bukan tentang Kangjeng Nabi-nya atau sebatas manusia basyariahnya, tapi tentang melihat kebesaran dan keagungan Allah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mukjizat Nabi, banyak yang begitu luar biasa. Di antaranya ketika Abu Jahal, yang nama aslinya adalah Umar, Abu Jahal memusuhi baginda Nabi bukan tanpa alasan. Alasan yang pertama adalah karena sakit hati. Kenapa? Merasa tersaingi dan cinta yang tak sampai terhadap Siti Khadijah binti Khuwailid. Karena Siti Khadijah adalah perempuan janda kaya, tapi the baby fish. Saya mau ngerti Priska. Jangan gak kasih ngomong ya. The baby fish, wajah yang begitu muda, walaupun umur yang sudah lanjut 40 tahun, tapi wajahnya bagaikan umur 17 tahun. Kan itu kan beda dengan perumahan Al Gria Lestari, umur 12 tahun tapi seperti wajah umur 40 tahun. Ini kan berbalik namanya kan, boros. Begitupun maaf, secara body pun, secara physically muamal lain gaul lain body mah. Secara fisik pun masih kencang, maaf masih kencang, dari kulitnya masih kencang halus, padahal Siti Khadijah nggak pernah pakai skincare kan gitu. Tapi orang-orang Gria Lestari kan kelihatan wajah-wajah skincare. Ini kan sebenarnya bukan wajah asli. Wajah-wajah yang ditampakkan sekarang malam ini adalah wajah-wajah penipu. Ya kan, wajah-wajah topeng semua. Yang pakai make up ya nggak apa-apa, bagus lah bersolek kan ya gitu. Cuman kalau bisa pertahankan bersolek ini bukan saja di malam maulid untuk kita berbarengan, tapi tiap malam bersama suami pun harus bersolek. Iya, suka orang ini. Kosok tilok. Kosok. Iya, suka nggak bersolek kalau tiap malam? Ya, potongan-potongan pakai autan, ya kan? Ganda pura, itu kan, bangsa suami mau nyium terus balik lagi kan, karena pahit. Dengan harusnya bersolek. Siti Khadijah yang begitu kulitnya kencang, maaf, begitu dadanya pun membusung yang begitu luar biasa, tegak. Ya Allah ya Rabbi. Terus wajahnya, alisnya benar-benar baby fish luar biasa. Makanya Abu Jahal tertarik dengan Siti Khadijah. Ia sudah janda, ia kaya pula, eksekutif kelas. Waduh, luar biasa. Tiap malam, tiap hari Abu Jahal selalu bersolek pakai minyak tanco. Tahu nggak minyak tanco itu? Ya kan? Bris. Nggak tahu ya, orang di Jawa dulu ada nggak tanco tuh? Ya, yang ada ya, nanti tanco pakai, ya pakai sisir serit, tahu nggak sisir serit tuh? Yang kecil-kecil yang buat bisa. Jahal tuh, Jahal, keren bersolek, terus pakai wangi-wangian waktu itu kan terus. Cuman dia kumisnya paplang, juga, ya kayak tante Jitret lah, gitu kan? Kayak gitu, paplang kumisnya, serem Abu Jahal. Tiap hari nongkrong di Duka. Apa itu Duka?
warung gitu, warung yang tempat tiap hari Siti Khadijah melewat ke situ. Tiap pagi Abu Jahal nongkrong dengan gagahnya, selalu nyuitin, sweet, wede, letik amat, kurang kencang coba deh. Ya, ketahuan, ternyata wah itu bagus. Tanya wah dia lelaki badut nong mulu itu, hidung belakang. Sesuai. Tapi Siti Khadijah selalu membuang muka, karena apa? Tidak cinta. Tertarik begitu luar biasa Siti Khadijah, Abu Jahal. Amun cakuran Sunda maka tarik batin ka petang asmara. Malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa melek, tidur terus. Diganti. Ya Allah ya Rabbi. Suatu saat ketika Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendagangkan dagangan Siti Khadijah dengan membawa keuntungan yang begitu besar, Siti Khadijah tertarik dengan kejujurannya Kanjeng Nabi, yang mana barang misalnya bawa 5 ton pasti utuh 5 ton yang dibawa. Ketika habis misalnya cuma 1 ton 2 ton, beliau bilang habisnya segitu, dan itu utuh, nggak pernah nyek-celek. Apa itu nyek-celek? Iya, nggak pernah jatuh. Inilah kejujuran Kanjeng Nabi. Siti Khadijah tertarik terhadap barangainya Kanjeng Nabi yang begitu jujur, ia muda, ia cekatan, ia pinter, intelektualnya yang begitu luar biasa, dan fasih dengan berbahasa yang begitu indah. Kanjeng Nabi mah fasih bukan setelah dewasa. Maaf, pertumbuhan Kanjeng Nabi dengan kita berbedaannya 1 bulan dengan bayi biasa. Kanjeng Nabi maka umur 3 bulan Kanjeng Nabi sudah bisa berdiri dengan tegak. Ini gitu. Kalau Tubi umur dewasa baru bisa berdiri dengan tegak, tapi bukan keadilan. Ya Allah ya Rabbi, coba Kanjeng Nabi umur umur 5 bulan sudah binutqin fasihin, sudah bisa berbahasa dengan fasih. Umur 9 bulan sudah bisa lari dengan kencang dengan bahasa yang fasih. Beda dengan bayi kita, umur sudah 2 tahun masih neh bapak bapak neh baik. Orang mah segitu baik, kita begitu terus. Cadel kadang-kadang orang mah susah nyebut R aja udah SMP baru bisa. Kanjeng Nabi begitu luar biasa. Maka dengan kecerdasan Kanjeng Nabi, dengan kejujuran Kanjeng Nabi punya pangkat, maka gelar Kanjeng Nabi punya pangkat Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan itu pangkat itu yang ngomong bukan hanya keluarga Nabi, bukan hanya Allah yang ngomong itu dan para malaikat, tapi seluruh orang-orang Mekah, baik dari golongan Bani Hashim, baik dari golongan Bani Quraisy, itu mengatakan bahwa Muhammad Al-Amin. Saking terpercaya dan jujurnya, seluruh orang-orang baik Quraisy maupun orang Bani Hashim kalau punya barang menitipkan kepada baginda Nabi. Hatta jarum, 1 jarum pun dititipkan kepada baginda Nabi, dan itu utuh begitu luar biasa, nggak pernah rubah dan karat pun tidak. Kan beda. Kita menitipin motor ke Joni, kalau nggak kilometer ngedalemin paling kelangkot nyengkle, ya kan, ban tipis, sepion mau karuhan. Kadang-kadang BPKB SNK 3D Joni kerjanya. Kanjeng Nabi Al-Amin begitu sangat dicintai oleh seluruh umat saat itu, baik dari golongan Quraisy maupun golongan Bani Hashim. Siti Khadijah malu mengatakan lope langsung, ngomong ke Maesaroh ajudannya, Maesaroh, kamu punya nomor WA Muhammad nggak? Belum ya, dereng anak kalau orang Jawa mah. Coba kamu tanya Muhammad cinta nggak sama saya, coba tanya dia punya pacar nggak. Baik, kata Faisal, emang kenapa nanya begitu Tuhan? Enggak, Tuhan mencintainya ya? Enggak juga sih, cuman kebayang aja kalau mau malam, kalau mau tidur bilang aja lope Tuhan. Iya, udah coba tanya.
ditanya, diajak Kanjeng Nabi ke tempat-tempat yang agak sepi lah. Kan danau. Ngobrol ngalir ngidul, baru, wahai Muhammad ya Maisarah, apakah engkau saat ini udah kepikiran kawin? Aduh, belum, masih meniti karir. Maaf, namanya kita cowok apakah? Ya Allah ya Rabbi. Begini Muhammad, ada seseorang yang mengagumimu. Siapa? Ada aja. Enggak siapa, udahlah sementara sebut aja Mawar. Nama disamakan. Ya Allah ya Rabbi, enggak. Emang kenapa? Enggak, saya mau nanya apakah kamu sudah punya pacar? Duh, kata Kanjeng Nabi, saya enggak punya pacar. Masa sih cowok setampan kamu belum punya pacar? Kayaknya enggak mungkin deh. Benar aja Kanjeng Nabi, kita belum enggak punya pacar. Ada yang menanyakan hal perihal itu, siapa? Khadijah binti Khuwailid. Bu, kata Kanjeng Nabi, nggak mungkin seorang saudagar kaya dan perempuan yang mapan, cerdas dan cantik dan pintar mencintai saya, cuman hanya seorang yang miskin dan yatim piatu. Tawadunya Nabi. Tawadunya Nabi. Kalau Joni makan kesempatan. Boleh dong. Emang udah lama dia mencintai gua. Ada kesempatan Joni mah dimanfaatin akhirnya. Modus. Ya Allah ya Rabbi. Tapi ini serius Muhammad, bahwa Khadijah benar-benar ingin meminangkan. Kata Kanjeng Nabi, sekalipun saya yatim piatu dan tidak punya siapa-siapa, tapi saya masih punya orang tua saya. Orang tua angkat itu Abu Thalib, paman daripada saya. Saya mau bilang dulu terhadap paman saya. Bilang Kanjeng Nabi ke Abu Thalib. Kata Abu Thalib, siap Muhammad, saya setuju. Samperin. Nanti Siti Khadijah yang mau kesini, jangan. Ya tidak ada di mana-mana juga gantong nyamperin gayung, gayung yang perin gentong. Kita samperin, kita laki-laki. Memang paman punya uangnya, bapak yang bilang nggak punya uang segala apa. Kita jalan besok. Tapi pas ngelamun mah di mana ya duitnya bapak ini? Datang Abu Thalib jelongok. Berangkat, intinya tanda jadi-jadi. Akhirnya khitbah pertunangan dilaksanakan. Abu Jahal nambah panas, uring-uringan malam itu habis ciut 3 kerat Abu Jahal. Waduh, stres, waduh bawa motor udah ugal-ugalan dia. Waduh, yang lodak ya tengah jombay guys pokoknya. Percis pas jitret banget sama. Kalau hasil maksud begitu, ngamak ya. Kayak kaleng susu tajong. Waduh, Abu Jahal ngemuk luar biasa malam itu. Waduh, udah habis-habisan udah Abu Jahal. Ya Allah ya Rabbi, sakit hati. Timbang tiba terhadap pertikahan, waduh nambah emosi Abu Jahal. Awal kebencian terhadap baginda Nabi yang dulu nggak pernah benci. Bahkan Abu Jahal pun terhadap baginda Nabi mengatakan Muhammad adalah Al-Amin. Abu Jahal kafir Quraisy semua mengatakan terhadap baginda Nabi Al-Amin. Saking jujurnya Kanjeng Nabi. Tapi saat itu Abu Jahal urusan hati lain lagi. Ya Allah ya Rabbi, singkat ceritanya aja ini mah. Ketika Kanjeng Nabi terus 15 tahun berumah tangga dengan Siti Khadijah, dan maaf ngomong, MP malam pertamanya baginda Nabi, sekalipun dalam satu riwayat Siti Khadijah janda 2 kali, tapi ketika malam pertama dengan baginda Nabi kembali perawan. Mantap, benar gak? Bikr, perawan, beda dengan Mogria. Umur pas malam pertama udah sawah rancak memang. Ya gitu, Bikr atau Sesa Joni. Ya Allah ya Rabbi, perbedaan. Maaf luar biasa. Gusti Anu Agung terus berjalanlah. Umur 40 tahun maka diangkatlah nubuwah, pangkat kenabian. Setelah itu awal Kanjeng Nabi secara sir, secara tertutup dakwah itu. Nah kemudian Allah instruksikan kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, berdakwah dengan terang-terangan. Maka terus Kanjeng Nabi berdakwah dengan terang-terangan. Abu Jahal mulai kebencian yang kedua.
Satu, sakit hati. Dua, bertentangan dengan agamanya Abu Jahal. Dimusuhi Kanjeng Nabi habis-habisan, sehingga dengan berbagai cara Kanjeng Nabi dimusuhi, tapi sulit untuk ditaklukkan. Bahkan semakin diboikot Kanjeng Nabi dengan para sahabatnya, baik dalam perdagangan, dalam muamalah, dalam kehidupan sosial, diboikot oleh Abu Jahal. Semakin diboikot, semakin banyak yang iman terhadap baginda Nabi. Luar biasa. Akhirnya Abu Jahal semakin merasa kecil hati. Abu Jahal laknatullah nyurati di Syam, ada raja namanya Habib bin Malik. Abu Jahal nyuratin ke Raja Habib bin Malik. Dalam isi suratnya kurang lebih seperti ini: wahai Tuan Raja, di negeri kami di Mekah ada yang bernama Muhammad. Kemudian dia membawa agama baru yang namanya Islam, dan dia menuhankan Tuhan satu yang bernama Allah. Dan Muhammad telah menghinakan kepada agama kita, agama nenek moyang kita, dan telah menghinakan terhadap Tuhan kita, Tuhan mana? Tuhan Lata, Tuhan Uzza. Dan seandainya kalau ini didiamkan terus-terusan, maka nanti dakwah Muhammad, agama baru Muhammad akan merajalela ke negeri Tuhan. Maka manusia-manusia yang di negeri Tuhan, umat-umat Tuhan, rakyat-rakyat Tuhan akan mengikuti umat Nabi, umat Muhammad, agama Muhammad. Dipanas-panasi, bahkan dia pun sudah menghinakan Tuhan. Raja Habib bin Malik emosi. Nih hasudan Abu Jahal nih, hasudan Abu Jahal udah ngerasa lemah, dia mulai pakai orang luar. Nih nggak apa-apa ya. Iya bener listrik apa? Semana? Kalau listrik apa sih kan bela rokok ya demo. Nggak salah demo ya. Mana gua kayak maman gua pinteran biasa ya. Ya Allah ya Rabbi. Raja Habib bin Malik langsung berangkat, membawa 12 pati dan membawa 10.000 pasukan, berangkat menuju ke tanah Abdoh. Tanah Abdoh dekat-dekat kota Mekah, perbatasan. Berangkat, ketika pas datang di tanah Abdoh disambut oleh Abu Jahal dengan CS-CS-nya. Ketika datang nanya, apakah engkau Abu Jahal yang menyurati saya? Ya. Terus mana orangnya yang bernama Muhammad? Bagaimana emang sebenarnya Muhammad di kota ini? Oh, Bani Hasyim yang tahu dari tua golongannya. Wahai Bani Hasyim, coba katakan tentang perihal Muhammad. Diceritakan awalnya Muhammad itu adalah orang yang baik dan santun, orang yang sopan, al-amin, kami percaya terhadapnya, bahkan orang yang paling kami segani dan kami cintai seluruhnya. Tapi ketika umur 40 tahun, bahwa Muhammad telah menghinakan agama kami, dan itu pun agama Tuhan juga. Coba panggil Muhammad. Dipanggil Kanjeng Nabi. Ketika dipanggil, Kanjeng Nabi ngadep cuma 3 orang. Pertama Kanjeng Nabi, kedua Sayyidina Abu Bakar, dikawal oleh Sayyidina Abu Bakar. Di belakang Kanjeng Nabi Siti Khadijah istrinya ikut. Ya Allah ya Rabbi, sambil nangis sambil berdoa, Allahumma ansur Muhammadan, Allahumma ansur Muhammad, ya Allah tolong Muhammad, ya Allah tolong Muhammad. Tetap kehati-hatian. Ketika Kanjeng Nabi datang ke tanah Abdoh, maka seluruh pembesar-pembesar kafir, baik dari golongan Quraisy maupun dari golongan Bani Hasyim, dan begitu juga Raja Habib bin Malik langsung berdiri menghormat baginda Nabi. Di sini aja udah kalah bos, karena dengan wibawanya baginda Nabi yang luar biasa, nur fauqan nur, di atas cahaya. Kanjeng Nabi ibarat seperti matahari yang menyinari yang begitu luar biasa, yang ngebuat kita silau di mata-mata musuh. Wajar Kanjeng Nabi punya sifatan anta syamsun an
badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam, ya Rasul alaika, ya Habib salam, sholawatullah alaika. Kanjeng Nabi anta syamsun, bagaikan matahari yang membuat silau di hadapan musuh-musuh. Wa anta badrun, kanjeng Nabi bagaikan purnama yang memberikan penerang di waktu malam, di saat orang berjahiliyah bersikap-sikap bodoh, tapi dengan adanya baginda Nabi orang mendapatkan taufik dan hidayah. Minadz zulumati ilan nur. Begitu luar biasa kanjeng Nabi. Nah kemudian ketika disambut langsung diduduki oleh Raja Habib bin Malik ke singgasananya Raja Habib bin Malik. Wahai Muhammad, duduklah di kursi kerajaanku. Dan Raja Habib bin Malik duduk di kursi serot. Di dia geus eleh 2 set deui bae. Sudah kalah 2 set. Wahai Muhammad, iya Tuan Raja. Kata Abu Jahal, kamu itu tukang sihir ya Muhammad? Bukan. Siapa sebenarnya kamu? Saya utusan Allah. Oh, jadi kamu mengaku sebagai Nabi dan Rasul Allah? Iya. Kalau benar kamu sebagai Nabi dan Rasul Allah, sedangkan seluruh Nabi-Nabi mempunyai mukjizat, Nabiullah Adam mempunyai mukjizat, di antaranya mukjizat Nabi Adam, setiap hewan yang dipegang oleh Nabi Adam itu wangi. Makanya kijang ketika Nabi Adam diturunkan ke alam dunia, kijang ngadep, uncal ngadep ke kanjeng Nabi Adam, terus kemudian diusap oleh Nabiullah Adam alaihissalam, maka tidak bau, darahnya wangi, bahkan menghasilkan minyak misik. Fa in tafuqil anama wa anta minhum. Minyak misik itu mengambil daripada darah kijang. Ghazal. Fa in tafuqil anama wa anta minhum. Sebagian minyak misik diambil daripada darah kijang. Dan Mulul Ghazal. Kemudian Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam punya mukjizat. Nabi Idris alaihissalam manusia penemu kolam awal nulis, kemudian penemu antropologi, ilmu perbintangan dan yang lainnya adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Kemudian turun lagi Nabi Nuh alaihissalam, berangkat dari 10 Rajab sampai 10 Muharram di atas perahu yang seluruhnya ini banjir semuanya. Selamat Nabi Nuh, karena itu mempunyai mukjizat luar biasa, sendiri membuat perahu yang begitu besar. Kayu datang sendiri ke Nabi Nuh dengan sendiri, dengan singkat 40 hari dalam satu riwayat, perahu yang begitu besar terbuat oleh Nabi Nuh. Istimewa. Ada sedikit unik di kisah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh sudah berlayar di air, kemudian kanjeng Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah, wahai Nuh, instruksikan kepada seluruh umatmu jangan melakukan bersenggama. Kenapa? Karena nanti takutnya beranak dan membawa beban ini